cuma kita nggak tahu kapan kita jemputnya. Giliran kamu akan datang, mati kamu dengan mati yang ini, yang sangat mengerikan karena nipuin orang, bilang gitu. Tak apa-apa. Terus saya semua tidak percaya apa kata kamu. Kita nggak kenal, kamu jauh, saya nggak kenal sama kamu. Tapi kenapa kamu kenal sama saya? Nengok di Facebook tuh kan, Bro, foto-foto ibu, foto-foto ibu tak kemana-mana di apa tuh sama dia, dikirim kembali sama ibu. Kok tahu dia, Bro ya? Ibu heran. Duh, makanya gini nih Bu, sekali lagi saya boleh ngomong ya. Jadi sekarang penipu itu memperhatikan konten kita, memperhatikan sosial media kita. Jadi pas di mana jalan-jalan ke Rantau Prapat, pas di mana. Nah, habis itu seperti itu diperhatikan. Jadi seolah-olah dia itu tahu aktivitas kita. Kemudian mulailah dia main telepon, ya kan? Nah, telepon itu dia beli kartu yang di sana terus diaktifkan di sini gitu loh. Nah, jadi kalau dilacak nomor teleponnya sama cybercrime polisi, nomornya tidak terlacak kalau nomor Indonesia. Dan kejahatan itu memang terstruktur dan memang orang-orang yang berduit yang menjadi sasaran, ya kan? Bahkan penipuan-penipuan YouTuber aktis itu yang giveaway itu juga kayak gitu. Karena sekarang orang Indonesia itu susah dapat pekerjaan, susah cari uang, susah. Akhirnya apa? Pekerjaan yang gampang, ya udah rayu-rayu aja. Kok asik-asik jalan-jalan, nggak ada foto suaminya, ada apa dengan suaminya? Ini janda apa janda kaya atau bagaimana nih? Iya, karena postingan ibu kan nggak pernah ada Pak Irul. Postingan ibu kan begitu ada pergi aja ke Prapat, kemana, pergi terus. Ini mau pergi lagi ke Sibolga, tapi kan sama Pak Ustadz ada acara pertemuan menyantri anak yatim dan janda-janda apa. Jadi Bu Rusmi ikut terus. Jadi dia pun heran. Cuma ibu herannya kok langsung terus ngirim lagi foto ibu, dikirimnya kembali katanya. Apa dibilangnya, katanya sangat cantik ibu begini. Cantik ibu kan bukan untuk kau gitu, ibu gituin kadang-kadang kan. Ngapain pula kau ngurus-ngurus kecantikan saya, begituin kan? Karena ibu Rusmi nggak godain orang kan apa juga. Terus dia sama lagi penasaran. Nggak perlu kamu penasaran sama saya nggak kenal sama kamu gitu kan. Terus diblokir, bisa dibuka lagi, Bro. Gimana tuh, Bro? Ya nggak apa-apa, ya kan dia punya cara, dia punya strategi. Kan sekarang orang pintar-pintar. Iya, 10 kali pun kamu blokir, dia manggil ibu, bukan ibu, dia manggil Anda gitu kan. 10 kali Anda blokir HP Anda, saya tetap bisa membukanya, katanya gitu. Sekarang gini aja lah, nggak usah banyak cerita lah kamu. Kalau saya tantang kamu, datang kamu ke Indonesia, saya ibu gituin. Datang kamu ke Indonesia, pergi kamu ke Sumatera gitu-gituin. Rumah saya dekat Kuala Namu gituin kan. Hah? Betul tuh katanya gitu-gitu. Itu lama-lama udah 2 minggu ibu tantang terus, ibu berantem, ada debat. Katanya istrinya udah meninggal, istrinya 3 tahun yang lalu. Katanya kesepian. Anak dia pun ditunjukkannya sama ibu, di foto itu dikirimnya sama ibu anak dia, si Kelvin namanya, ganteng anaknya. Itu kan memang masih kecil, anak kelas 3 SD tunjukkannya. Apapun yang kamu bilang, nunjukkan anak, nunjukkan apapun, kamu bilang istri kamu udah mati, itu gak urusan sama aku, ibu gituin. Sayang kali anak kamu si Kelvin kalau bapaknya penipu, ibu gituin, Bro. Gak peduli dia, Bro. Makanya ibu pening juga, apa anak ini? Ya nggak usah pening. Begitu ada SMS nggak usah dibaca, hapus. Bukan ibu baca, Bro, ibu blokir terus. Nah iya, begitu nelpon matiin. Nomor nggak kenal matiin. Nggak usah diangkat. Terus mungkin kelompokan dia ini. Satu lagi masuk lagi. Nomornya gitu juga, depannya 234. Kok kamu kasih teman kamu sama saya 234? Waktu itu mesti ibu mengeladenin karena aku ingin tahu itu kelompokan kamu semua itu, depannya 234. Penipu semua kalian. Blokir terus, nggak sempat dijawab, blokir, dibukanya lagi, blokir lagi. Herannya dari blokir kok bisa buka, itu herannya ibu, Bro. Herannya. Ya berarti mereka itu kerjaan ibu. Mereka punya sistem.
Mereka bisa mengelabui sistem. Iya, bisa. Nah ya makanya ya udah kita nggak usah angkat kalau nomor nggak kenal, sudah matiin, silent. Udah ibu lakukan bro, masuk lagi, mengganggu apa ibu bunyi, tering kan mengganggu, nggak mungkin ibu matikan suara bunyi HP ibu karena ibu kan jualan nasi bakar di rumah ini kan pakai Gojek, jadi bunyi penting, jadi kan mana cara ini, udah macam-macam cara ibu bikin, blokir nggak sempat dibaca, blokir, tapi dia bisa buka, itu ibu herannya, nggak mengganggu ibu juga, kadang-kadang masuk Gojek sampai nggak dengar ibu masuk Gojek karena bunyi HP dia aja yang bunyi tring bisa mengganggu. Caranya gimana ya membuang itu? Kalau blokir nggak bisa ya satu-satunya. Bisa buka dia bro, bisa buka. Tanya dari mana dapat dia itu ya? Ya itu ibu pening. Ya mau nggak mau kalau memang tidak ada pengganggu ya sudah. Gojeknya dilaporin, ganti lapor yang ini, nomor yang ini gimana gitu. Aplikasinya bisa. Kalau ibu buang nomor ibu ini loh, nggak bisa. Teman ibu cuma nomor ini taunya. Loh, enggak, kalau ibu ganti dengan HP yang sama, dia bisa berubah, bisa otomatis temennya. Iya, maksudnya mau buang nomor nggak mungkin, buang nomor ini ganti nomor yang lain nggak mungkin, ya kan? Ya memang. Ini memang kerjaannya dia memang kayak gitu, suka ganggu. Iya, udah apa hebat kali dia, udah profesional kali dia mengerjain HP orang semuanya gini. Itu. Ya. Ibu diem aja. Diblokir kan, bisa nongol lagi, blokir lagi, nomor lagi, ibu biarin, pun ngeri, ting sampai mengganggu karena sebenarnya nanya, apa tuh kenapa mama kayak gitu, bunyi terus, jawab Semendi, oh ini nggak kenal mak, blokir aja diblokir, tapi nongol lagi dia, itu penting ibu jadinya. Apa ganti nomor nggak mungkin, kalau ganti nomor mesti ibu nanti sama Gojek, bilang ganti kan mungkin, terus kalau dia ganti nomor kok bisa nampak lagi sama dia nanti gimana? Ayo makanya ibu biarin aja. Udah 2 orang pula itu, jadi 2 orang. Mungkin kelompok dia juga itu. Mungkin gini bro, ibu ini yang satu ini nggak bisa diganggu ini. Mungkin gitu ya. Semua yang lain kan dapat duitnya apa? Kok Bruce nggak pernah dapat? Mungkin dia heran, penasaran. Sebenarnya kawannya kasar loh Bruce ngomong bro, kasar. Udah kasar kali kok, menurut kita udah kasar ngomong sama dia gitu. Kau banyak cerita kau, banyak bacot kau, nenek ganggu. Begitu banyak di dunia nih perempuan cantik kaya, kok masih nenek yang nggak berduit kamu ganggu, nggak peduli dan bro. Kenapa kan bro? Makanya aneh bro. Ya, itu yang dinamakan love scammer bu. Itu scammer ya? Iya, di dunia internasional itu bahasanya love scammer. Jadi siapapun sekarang cara cari uangnya bisa kayak gitu. Bisa juga mereka video call dengan artis yang suka kasih giveaway. Bisa juga ngirimin barang, jatuh cinta-cinta, udah ngirimin barang suruh transfer. Nah, macam-macam pula tuh ceritanya. Yang kayak gitu tuh. Karena sekali lagi ini kejahatan digital. Jadi sudah semakin hari semakin merajalela. Iya, cara-caranya. Jadi karena cara-cara yang begini yang begitu dan begono kan jatuhnya ya udah. Kita kalau jadi terus gitu. Jadi gini bro, ada yang kena kan kesian. Depan sebelah rumah Inur juga kena, sebelah rumah Inur ada ibu yang jualan. Yang jualan depan tuh, dia depan Koramil. Itu kak sebelah rumahku kena kak katanya. Habis deh kak, sampai udah sekarang 80 juta udah ngirim duit kak. Memang duitnya banyak kata Nur kan. Itu kan Nur, rayuan tadi itu Nur, dia itu merayu sampai habis pelubuk hati kita dalam, merayu cinta sayang, ngeri Nur, pokoknya ngeri. Jadi ibu ini mungkin gaptek atau gimana, ibu tuh kesepian, terbalas sama dia Nur. Jadi itulah, banyak kali kak dilarang nggak bisa kan, kata Nur juga gitu kan. Dan coba-coba dapat nomor 234 ujung depannya itu bahaya, itu penipuan. Rupanya kami kemarin bertemu di kantor gubernur, ibu-ibu tuh ngomong itu juga. Iya, aku juga Bu Rusmi, ditelepon orang ngeri kali udah. Aku bilang, Bu, blokir aja Bu. Udah aku blokir bisa lagi ya. Makanya itu yang kami sekarang membahas.
udah diblokir bisa lagi. Dia nggak nyerah loh sebelum dapat, nah gitu kan. Jadi tahu dia Bu Rusmi tanggal 8 bulan 8 ini besok ulang tahun, tahu dia katanya gini, kamu mau dikirim apa? Anda mau dikirim apa? Kan tanggal 8 bulan 8 besok kan ulang tahun. Oh mak, mengeri kamu ya. Sampai membilangkan mau dikirim apa, nggak perlu saya harta kamu, saya hidup dengan harta saya sendiri. Bilang gitu kan dulu, makin penasaran deh lo. Udah Anda jangan sombong, saya memberi cuma-cuma. Jangankan cuma-cuma, saya tidak mau pemberian orang lain, saya mau harta saya sendiri, dan harta saya pun tidak mau sama orang lain. Udah mau begitu, terus tuh blokir, tunggu lagi. Nah itu yang paling penting, itu yang paling heran itu yang akan pentingkan sama ibu-ibu semuanya. Iya Rusmi, udah kami blokir, bisa nongol lagi. Gimana caranya? Pokoknya hati-hati Bu, jangan sampai sedikit pun hati kita berpaling. Sampai Peru gini, siapa tuh Rusmi, kok ngeri kali? Orang gila Pak, ulah sama Peru, orang gila ini, orang gila. Tapi ngeri kali, kata-katanya, namanya orang gila. Bilang sama Peru gitu kan, sama anak juga sama si Yona. Kan Yona kan tinggal sama ibu nih, sama Yona kan gitu juga. Iya Bu, memang tuh sekarang menyebar Bu, teman-temanku juga ngomong kayak gitu, kata si Yona. Itulah sekarang kami di Indonesia membahas ini. Udah ibu bilang, nomor kalian udah dilacak ini, coba udah kami lacak. Gak peduli Sandro, belum dapat. Dia sampai dapat. Itu Sandro sekarang. Ya, makanya, telepon Sandro lah. Teringat Sandro kan di sana jual kartu as ya. Udah enggak, udah setahun udah enggak. Terus? Jadi apa sekarang sana? YouTuber. Oh YouTuber ya, YouTuber. Jadi nanti saya telepon Sandro lah. Tadi Bu memang telepon, miss call kan. 3 kali 4 kali punya berdering, terus kok mati, wifi ibu mati. Tapi kok bisa hidup ya Mas Andur ya? Iya mati, wifi ibu mati, kok bisa hidup? Ketawa pula. Tapi mati wifi ibu, mati wifi ini. Pas telepon Sandro melalui apa tadi nih ya? Terus kok masuk? Suka bercanda sekarang Bu Rusmi ya. Saya suka ini kalau suka bercanda. Suka bercanda? Orang emang kenyataan begitu bercanda. Ibu kan dari luar ngomong gini bro. Makanya tadi wifi ibu mati. Kenapa ketawa? Ya saya seneng lah. Saya ditelepon sama Bu Rusmi. Seneng lah gimana? Udah lama Sandro gak ke Medan ya kan? Iya, aku tuh sebenarnya kemarin yang pulang 7 bulan itu mau ke Sumatera, istri nggak mau, makanya mau tak kenalin orang-orang yang aku dulu kere, aku dulu nggak jadi apa-apa, itu orang-orang yang nolongin aku ini, yang suka aku tidur di rumahnya ini, mau tak gituin. Aku udah mulai dari Lampung lah, dari Jambi, dari Pekanbaru lah, dari mana aja kepingin aku datang. Aku bener-bener ini, makanya padahal sudah bisa kita cari duitnya, nggak harus kerja di mana-mana, penting ada internet kita udah bisa kerja. Iya. Nah aku kayak gitu, terus pingin tak ajak jalan-jalan, yuk ke Sumatera, kita seminggu aja lah naik mobil, kan sekarang sudah ada tol. Terus habis itu ya sudah, dia bilang aku mau tapi naik Pajero, aku nggak mau, Pajero mahal. Aku beli mobil yang murah-murah aja, yang mobil lama-lama aja, yang mobil. Ya pernah ibu nampak, ibu buka kan di ini. Kamu lagi nyuci mobil depan rumah, pakai baju, pakai singlet, celana pendek. Istrinya deket situ lah, nengokin Sandro nyuci mobilnya. Inilah mobil antiku, kata Sandro. Iya. Mobil kesayanganku, naik ke mobil tuh Sandro. Dia pakai sabun apa? Sandro ketawa gak bilangnya. Makanya kan aku pingin. Nah itu mesinnya kan udah aku ganti. Aku kepingin bawa ke Sumatera itu juga. Itu sebenarnya mau tak bawa ke Payakumbuh sih sebenarnya waktu itu. Tapi bensinnya boros sekali ya. Udah sekarang kita ganti diesel. Tapi oke. Nah makanya kepingin tak bawa. Kepingin tak bawa jalan-jalan biar nggak cari uang terus aja, capek. Kan aku bilang kan. Anakmu berapa bro? Anakku banyak tapi nggak ada yang jadi Bu. Astagfirullah. Enggak, ini betul nih, naik serius, jangan bercanda dulu. Berapa anaknya? Belum. Bu Rusmi nggak doa buat saya. Uang kongkongan anaknya nggak ada. Iya belum Bu, makanya. Gak pandai kamu. Pandainya cuman pandai ngerayu ya Bu, nggak pandai bikin. Masanya nggak berapa tahun nikah? Ada 5 tahun ada ya, lebih ya?
Ya 6 tahun 6 tahun. Jangan dibiarin, nanti lama-lama keterusan kayak Sinong. Sampai 35 tahun sekarang gak punya anak sama sekali, udah tua. Ya yang penting kan bahagia kan Bu. Memang iya bahagia. Sebahagia kayak manapun, kalau nggak ada anak nggak akan bahagia. Itu keturunan perlu. Biarpun 2 orang 1 orang, ya. Keturunan paling penting di hidup kita. Untuk apa banyak duit, nggak ada anak, nggak ada guna. Dari Hongkong sana jauh di Hongkong, ada juga anaknya nggak ada guna. Nah ini kalimat yang paling seneng aku kalau Bu Rusmi udah ngomong kayak gini. Ini nggak ada guna memang. Cari uang jauh-jauh ke Hongkong, istri juga dibawa ke Hongkong. Tapi duit banyak, nggak ada yang mau. Bu mati Bu. Bu. Halo.